Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahil karimil mannan alladzi yarfa'u sya'nal ummati bil ilmi wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan. Amma ba'd. Dewan Hakam yang arif dan bijaksana, para sahabat Al-Quran, para pecinta Al-Quran, semoga selalu dalam kebahagiaan. Hadirin, sungguh sudah menjadi rahasia umum bahwa manusia mampu menciptakan kemajuan dalam berbagai bidang seperti teknologi informasi, transportasi komunikasi, dan digitalisasi di segala lini. Dan sudah sangat jelas hadirin bahwa teknologi kita saat ini telah melampaui batas kemanusiaan kita. Di era digital saat ini hadirin, media sosial seolah-olah pisau yang bermata dua yang membawa dampak positif di samping dampak negatif. Namun sangat disayangkan hadirin, tidak bisa kita pungkiri media sosial akhir-akhir ini sering disalahgunakan, dijadikan propaganda untuk memperluas narkoba, prostitusi online dan perdagangan manusia, bahkan dijadikan sebagai perpecahan sara. Sudah bagaimanakah perkembangan era media sosial saat ini hadirin? Sebagaimana yang telah kita ketahui, media sosial saat ini telah mengalami peralihan fungsi. Bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan tempat meluapkan emosi. Bukan hanya sebagai alat berkreasi, melainkan sumber adiksi. Bukan hanya sebagai alat membangun relasi, melainkan tempat memicu distorsi. Hadirin, cyberbullying, cybercrime dan cyber hoax. Hoax muncul layaknya fakta, dikemas sedemikian rupa membuat pembacanya percaya dan terperdaya hingga menyebarlah ke jagat maya. Hingga menyebarnya kebohongan, muncul rasa ketakutan dan kekhawatiran hingga memicu pada perpecahan. Jikalau demikian hadirin, maka tabayun adalah salah satu kunci untuk menghindari penyerbuan informasi saat ini. Oleh karenanya, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Tabayun dan Akhlak Bermedia Sosial. Sebagaimana landasan Al-Quran, firman Allah surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 「
dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin pemuda harapan bangsa, pemudi harapan Pertiwi, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah berpendapat, kata fatabayyanu pada ayat tadi yang berarti telitilah dan bersungguh-sungguh. Sementara itu hadirin, asbabun nuzul Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ini diambil dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengutus Al-Walid bin Uqbah untuk mengumpulkan zakat dari Bani Mustalik. Kemudian Al-Walid melaporkan bahwa Bani Mustalik enggan mengumpulkan zakat dan berniat membunuhnya, padahal ia belum sampai ke perkampungan mereka. Oleh karenanya Rasulullah mengutus Khalid bin Walid untuk tabayyun, yang ternyata menemukan Bani Mustalik masih taat beragama Islam, sehingga turunlah ayat ini hadirin sebagai bentuk teguran terhadap kaum muslim agar bertabayyun terhadap berita yang datang dari orang-orang fasik. Majelis hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amrullah yang masyhur dikenal Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar menjelaskan bahwa ayat tadi memerintahkan kita hendaknya bertabayyun terhadap berita yang datang dari orang-orang fasik agar terhindar dari musibah, penyesalan dan perpecahan. Bahkan Rasulullah melabeli seorang pendusta jikalau ia menyampaikan sesuatu apa yang ia dengar tanpa bertabayyun terlebih dahulu. Rasulullah bersabda, "Kafabil mar'i kadiban ay yuhadditha bikulli ma sami'a." cukuplah seseorang dikatakan berdusta apabila ia menceritakan segala hal yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Hadirin, hadis tadi memberikan peringatan pada kita agar masyarakat Indonesia lebih waspada dan selektif dalam menyikapi informasi, Selalu berpegang pada prinsip kejujuran dan integriti, sehingga terciptanya budaya media sosial yang lebih berakhlak dan menghargai privasi. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, dengan tekad yang kuat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita mengedepankan akhlak dalam bermedia.
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang zalim. Maha benar Allah yang maha agung. Hadirin yang insya Allah calon penghuni syurga. Menukil dari buku karyanya Suhairi Misrawi yang paling terkenal, Al-Quran Kitab Toleransi, Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf menjelaskan bahwa ayat tadi hadirin melarang kita untuk saling menghina, mencela ataupun mengolok-olok orang lain, karena bisa jadi orang yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Sementara itu hadirin, di dalam tafsir Al-Maraghi menafsirkan bahwa